Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah hingga kita diberi kesempatan untuk bertatap muka, untuk berkumpul lagi di majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengkajian kita tentang masalah iblis ataupun setan. Yang mana iblis atau setan bukan barang baru lagi bagi diri kita. Bukan awam lagi, tetapi sering kita dengar tentang iblis, tentang setan yang sering dibicarakan. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, mudah-mudahan kita dapat membukanya, dapat membahasnya dalam pengkajian tentang masalah iblis ataupun setan. Pada video yang telah lalu mungkin kita sudah ada menyinggung, ada mengungkap tentang masalah iblis dan setan. Itu pada video yang telah lalu, yang lama kita kirim ke YouTube tentang Ma'rifat surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di sana ada sedikit tentang masalah jin dan setan. Jadi di sana nyatakan bahwa diri insan manusia yang penuh pengakuan amal ibadahnya, amal ibadah diri manusia yang berekor, yang pengakuan dirinya, merasa dirinya gagah, merasa dirinya kuasa, merasa dirinya berkehendak, dan lain sebagainya. Ini adalah manusia yang digolongkan dalam iblis dan setan. Kemudian yang pertama di sana, di video di sana, karena ini hanya ulasan, bahwa diri manusia yang tak mengenal Allah juga termasuk dalam golongan jin, iblis tadi. Jadi iblis itu dua perkara. Pertama dari golongan manusia yang belum mengenal Allah, yang kedua adalah manusia yang pengakuannya berekor pada dirinya, segala amal ibadah perbuatannya adalah daripada perilaku atau dirinya sendiri. Jadi iblis dan setan di sana. Itulah pembukaan tadi sedikit, itu pembukaan. Mungkin bisa dibuka tentang surah An-Nas. Di sana ada menyinggung masalah bangsa jin dan manusia daripada golongan setan atau iblis. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang iblis, mungkin lebih dalam tentang iblis syariat, iblis tarekat, iblis hakikat, dan iblis ma'rifat, dan lain sebagainya.
berhubungan dengan iblis. Nah, mungkin kita sudah tahu cerita tentang iblis. Nah, ada beberapa hal yang menyangkut tentang iblis. Iblis dalam bahasa Arab, nah ini dinamakan iblis. Nah, iblis diambil dari bahasa Arab, adalah julukan nenek moyang bangsa jin atau setan yang memiliki nama asli Ajajil. Nah, jadi nama asli iblis, ini orang sudah tahu, itu adalah Ajajil. Ia adalah makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud di depan Adam, dan tokoh ini dikenal dalam ajaran agama Samawi tadi. Nah, jadi Ajajil adalah makhluk pertama yang membangkang perintah Allah. Nah, sebelum kita membahas, kita melihat pembukaan sini. Menurut ajaran Islam, jelaskan bahwa Allah menciptakan 3 jenis makhluk berakal budi, yaitu malaikat yang diciptakan daripada cahaya, kemudian jin daripada api, kemudian manusia daripada tanah. Sesungguhnya baik malaikat, jin, dan manusia itu tercipta daripada Allah jua asalnya. Nah, begitu juga agama-agama lain. Menurut agama Kristen juga iblis sama, adalah pribadi yang memberontak kepada Allah sehingga dibuang atau dikeluarkan dari surga dan kemudian menghasut manusia untuk berbuat dosa. Nah, ini mungkin ada dalam perjanjian lama. Kata iblis hanya dipakai di 3 kitab, yaitu kitab 1 Tawarik, kitab Ayub, dan kitab Zakaria, yang merupakan terjemah kata bahasa Ibrani syaitan atau setan, yang berarti musuh. Jadi syaitan atau setan dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah musuh. Jadi setan itu sebenarnya pengertiannya adalah musuh. Jadi yang dinamakan setan itu adalah musuh. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani pengertiannya adalah setan. Di bagian perjanjian baru, iblis disebut berusaha membawa manusia jauh daripada Allah. Nah, ini pembukaan, meskipun gagal diusir dan pergi oleh Yesus. Ini menurut keterangan. Karena iblis disebut sebagai musuh atau lawan sebagai orang-orang tadi, maka kata iblis dalam perjanjian baru ini diterjemah dalam bahasa Yunani diabolos, yang artinya pemitnah, penghasut. Nah, jadi dalam Kristen itu ada pemitnah atau penghasut. Sedangkan dalam bahasa Ibrani itu disebut syaitan atau setan, yang berarti musuh. Sedangkan orang Kristen dalam bahasa Yunani menyebut iblis tadi diabolos, artinya pemitnah atau penghasut, yang dalam bahasa Inggris lebih kita sering kenal dengan devil. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, iblis berasal dari kata balasa, yang artinya ia menyesal. Jadi dalam bahasa Arab, nama iblis berasal dari kata balasa, yang artinya menyesal. Maka arti daripada kata iblis, ia yang menyebabkan penyesalan. Ia yang menyebabkan penyesalan. Nah, ini iblis. Iblis menurut pandangan Islam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan berikutnya. Itu tadi tahapan pandangan-pandangan iblis yang bahasa umum. Nah, kemudian kita masuk dalam pandangan tahap Islam. Asal muasal kutipan Al-Quran mengenai asal muasal kisah Adam dan iblis itu tertanam atau terdapat dalam surah
Asy-Syahad ayat 85 sampai 71 sebagai berikut, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, kutiupkan kepadanya roh, kuciptakan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur atau bersujud dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepadaku? Telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih daripadanya karena engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman lagi, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Nah, jadi sampai di sini ditahan dulu. Nah, kita kembali kepada asal kejadian. Nah, asal af'alullah. Nah, mungkin tentang video Tauhidul Af'al mungkin sudah kita bagikan, mungkin bisa didengarkan di sana, disimak di sana tentang af'al perbuatan Allah. Jadi af'al perbuatan Allah terbagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Tauhidul Af'al itu, af'al perbuatan Allah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, yang sifatnya baik, kemudian sifatnya buruk. Karena segala sesuatu itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk bersumber atau berasal daripada Allah. Nah, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, karena aku hendak minta kena, maka aku jadikanlah Nur Muhammad. Nah, karena aku hendak minta kena, aku jadikanlah Muhammad, aku jadikanlah alam semesta, aku jadikanlah insan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 30, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, jadi tentang ini aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, surah Al-Baqarah ayat 30. Ada hubungannya nanti dengan masalah penciptaan iblis, penciptaan Adam. Nah, kemudian hadis ayat kursi, kuntu kanza makfihiyan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Jadi yang tahu rahasiaku tidak lain daripada aku. Jadi kembali kepada pembahasan kita, pengkajian tentang iblis tadi. Jadi iblis sebelum manusia ada di atas muka bumi ini, sebelum alam dunia ini ada, nah, jadi mula-mula malaikat belum ada, yang ada hanyalah Allah dengan sendirinya. Karena Allah waktu itu hendak minta kenal, lalu dinamainya lah, Tuhan tadi hendak minta kenal, lalu dinamainya lah dirinya Allah. Nah, jadi Jatul Buti, Allah belum bernama Allah, itu dinamakan Jatul Buti. Ketika Allah menamai dirinya Allah, supaya Allah nih dapat dikenal, maka dinamainya lah dirinya Allah. Tuhan tadi bernama Allah. Tuhan adalah pangkat, namanya adalah Allah. Nah, ketika Tuhan belum bernama dengan sendirinya, itu dinamakan
jatul buhti. Nah, ketika jatul buhti, Tuhan tadi hendak menampakkan dirinya, maka diberinyalah dirinya Allah. Dengan Allah inilah adanya zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, dengan Allah inilah Tuhan tadi dapat dikenal. Dengan nama Allah inilah engkau dapat mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah terciptalah alam semesta, termasuk iblis, setan, dan Muhammad. Nah, jadi yang ada di sana dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, zat, sifat, asma, af'al itu akan nampak kepada pertama kepada Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, kepada Muhammad. Kedua, nampaknya Allah itu kenyataannya kepada iblis. Nah, kemudian yang ketiga kepada Adam. Nah, perlu engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana yang tidak satu pun yang tahu kecuali hanyalah dirinya juga yang maha tahu. Akulah yang tahu akan segala rahasiaku. Nah, jadi Allah lah yang tahu segala urusannya. Karena Allah minta kenal, lalu dijadikannya lah makhluk. Makhluknya siapa? Ya Nur Muhammad, ya iblis, ya Adam. Allah minta kenal, lalu dijadikannya lah makhluk. Makhluk itu adalah selain daripada Allah, cuma tercipta, tiada lain daripada Allah asalnya. Nah, yang dinamakan makhluk itu selain Allah atau ciptaannya Allah. Tuhan. Jadi Allah hendak minta kenal. Waktu itu Allah hendak mempunyai rencana, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dipanggilnya lah dua orang makhluknya tadi, kasihnya. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah iblis. Nah, jadi Muhammad bukan Nabi kita Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad tiada lain daripada kekasihnya Allah. Jadi Muhammad di sini adalah nama Allah, zat, nama daripada zat Allah, kenyataan daripada zat Allah, merupakan sifat Allah dan merupakan af'al daripada Allah. Yang lebih jelas, Muhammad ini adalah wujud daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis tiada lain daripada wujud daripada kenyataannya Allah juga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Ajajil dan memanggil iblis. Ini sebelum para malaikat ada dan alam semesta lain ada. Nah, karena waktu itu ada Allah, ada Muhammad, ada iblis, atau yang dinamakan Ajajil. Jadi jadi Ijajil atau iblis dan Muhammad ini merupakan satu kesatuan daripada wujudnya Allah asalnya. Wujud Allah juga yang ada. Karena Allah hendak memiliki rencana untuk menjadikan khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, lalu Allah mencipta daripada dirinya dua perkara. Pertama daripada dirinya tadi bersifat Muhammad, kemudian bersifat iblis. Dua sifat Allah tadi yang menjadi kenyataan, yang mewujud. Nah, jadi af'al Allah, zat, sifat, asma, af'al Allah ini hendak Allah tampakkan, hendak Allah perkenalkan. Maka Allah menyatakan dirinya, memanggil ciptaannya tadi. Artinya Allah lah pencipta iblis. Jadi pencipta iblis tiada lain daripada Tuhan. Pencipta Nur Muhammad atau Muhammad tiada lain daripada Tuhan itu sendiri tadi. Nah, jadi
Allah yang berpangkat Tuhan memanggil iblis, memanggil Muhammad. Wahai Ijajil, wahai Ijajil, kata Allah, aku hendak menugaskan engkau. Aku hendak menugaskan engkau, wahai Ijajil. Lalu dijawab Ijajil, ya Allah, ya Tuhanku, aku inilah hanya kenyataanmu. Aku ni tiada, kecuali yang ada hanyalah engkau. Aku ni tiada, wahai Tuhanku, yang ada hanyalah dirimu. Yang ada hanya dirimu, wahai Tuhanku. Tiada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Tiada yang berhak ditaati kecuali hanya engkau, ya Allah. Iblis ini tercipta daripada Allah. Tercipta pada zat sifat asma af'alnya Allah, iblis. Nah, ini waktu itu bernama Ijajil. Waktu itu belum bernama iblis tadi. Wahai Ijajil, mulai saat ini engkau kutugaskan memegang segala amal perbuatan burukku dari negeri akhirat ini sampai engkau turun ke dunia. Tugasmu adalah merusak akhlak perilaku manusia, merusak akhlak dan perilaku dari negeri akhirat sampai engkau turun ke dunia. Terimalah segala af'al perbuatan buruk. Karena orang bertasawuf, orang bermakrifatullah tahu dirinya bahwa segala af'al perbuatan itu hanyalah af'al perbuatan Allah. Ini orang hakul yakin, sebenarnya yakin tiada yang berbuat, tiada yang mewujud melainkan wujud Allah. Wujud Ijajil itu tiada lain daripada wujud kebesaran daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Ijajil itu tiada lain daripada af'alnya Allah. Ini bagi orang yang hakul yakin, karena tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak kecuali hanyalah Allah. Tiada fi'il lain kecuali hanyalah fi'il af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampaklah pada perintah ini Allah menugaskan kepada kenyataan dirinya yang bernama Ijajil. Ijajil itu tiada lain daripada Allah juga. Laksana seorang dalang memainkan peranan kepada seorang wayang yang bernama Ijajil. Ijajil ini laksana wayang yang dikendalikan oleh dalang. Dalang yang menyatakan Ijajil ini ada. Dalang yang memberi nama Ijajil ini. Dalang yang memberi nama wayang, si wayang ini bernama Ijajil. Ijajil itu pemberian nama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Kemudian sifat api tadi, daripada api tadi, itu tiada lain daripada sifat Allah juga, sifat kahar, sifat kerasnya Allah juga yang tidak akan tunduk pada siapapun kecuali hanya kepada Allah juga. Itulah sifat iblis yang berasal daripada Allah. Supaya kita tahu asal muasal, barang siapa yang tahu asal kejadian dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita perlu asa. Jangan sampai menuntut tadi tidak kembali ke asalnya. Segala sesuatunya harus dikembalikan kepada asalnya. Jadi sifat Ijajil itu alami fitrahnya adalah daripada Allah. Sudah diketahui di sini bahwa sifat Ijajil itu adalah sifat yang paling buruk. Ahlaknya yang merusak ahlak yang paling buruk. Ahlak tiada lain daripada ahlak Ijajil. Jadi segala sifat buruk, af'al perbuatan buruk Allah, diturunkan Allah, dinyatakan tajalinya, nampaknya kepada dirinya yang bernama Ijajil, sana wayang. Nampaklah Ijajil tadi. Ijajil dicipta Allah, tentunya dicipta bukan hanya namanya
Nah, Allah mencipta nama tentunya dengan orangnya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Jadi Allah nampakkan Allah itu daripada zat sifat asma af'alnya tadi nampak turun tajalli nyatanya kepada ijajil. Zat sifat asma af'al Allah itu nyata kepada diri ijajil. Karena ijajil itu tidak ada yang mengadakan, itu hanyalah Allah. Ijajil tidak kuasa, tiada ada kecuali hanyalah Allah juga yang ada. Jadi itikad bagi orang tasawuf, orang ma'rifatullah, bahwa yang kuasa, yang berbuat hanyalah perbuatan Allah. Tiada lain, af'al perbuatan hanyalah perbuatan Allah. Dan wujud yang ada hanyalah wujud Allah. La maujudun ilallah, tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. Jadi nyatalah di sini perbuatan ijajil ini perbuatan Allah. Nyatalah di sini bahwa kelakuan atau perbuatan ijajil namanya pun tiada lain berasal daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tahu mengenal asalnya. Manakah asal ijajil? Asal ijajil berasal daripada zat sifat asma af'al Allah. Wujud ijajil berasal daripada wujud Allah. Nama ijajil berasal daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ijajil berasal daripada sifat rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelakuan ijajil yang buruk ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Karena tiada segala sesuatu kembali kecuali hanya kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, sesungguhnya seluruh alam semesta ini, makhluk ini tercipta berasal daripada Allah. Kalau asalnya Allah, tentunya tiada lain daripada Allah juga. Nah, kalau iblis itu kuasa, maka matilah seluruh manusia di atas muka bumi ini. Hancurlah manusia di muka bumi ini. Nah, karena iblis itu tiada memiliki apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Nah, mungkin iblis yang kuasa ini terjadi di film-film. Maaf, bukan menyindir atau apa. Di film Amerika ada vampir. Di film-film film Indonesia ada kuyang, ada kuntilanak yang bisa membunuh, atau roh gantayangan dan lain sebagainya. Ini dinamakan iblis, berkuku panjang, bertaring dan lain sebagainya. Atau dalam Cina film vampir yang sakti dan lain sebagainya, bisa terbang dan lain sebagainya. Dalam Islam yang kuasa itu hanyalah Allah. Yang kuasa itu tidak lain daripada Allah. Yang maha kudrat, iradat, yang maha kuasa dan maha berkehendak itu adalah Allah. Jadi jelas yang maha kuasa, yang maha berkehendak tidak lain daripada Allah. Yang memiliki wujud hanyalah Allah. Wujud artinya ada, adanya. Kenyataan itu tidak lain daripada Allah. Yang lain tiada daripada selain Allah. Inilah itikad hakul yakin. Sebenarnya yakin bahwa yang ada tuh wujudnya, baik perbuatannya, tidak lain daripada Allah juga. Kembali kepada ijajil tadi, ya Allah ya Tuhanku tadi, apapun yang kau tugaskan kepadaku, wajiblah aku tunduk dan taat kepadamu. Wahai ijajil, engkau hanya tunduk dan taat kepada perintahku, apa yang kau suruh. Jangan pernah tunduk dan taat kepada selain aku. Wahai ijajil, engkau mulai saat ini, detik ini kutugaskan memegang segala amal perbuatan buruk, merusak segala akhlak, ulah segala kehancuran dari negeri akhirat sampai turun ke dunia. Kesemua merusak akhlak dan perilaku. Ya Allah, engkaulah kenyataanku, engkaulah segala rajaku, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang ku taati.
hanya kepadamu lah aku berserah diri, hanya kepadamu lah aku bersujud. Adanya diriku karena dirimu. Jadi sudah diputuskan, laksana tiken kontrak iblis tadi sudah menerima segala titah Allah, wujudnya wujud Allah, namanya nama Allah, sifatnya sifat Allah, kelakuannya kelakuan Allah. Kemudian dipanggil lagi kekasihnya yang kedua, makhluk Allah tadi yang bernama Muhammad. Muhammad tiada lain daripada nama Allah. Muhammad tiada lain daripada wujud Allah. Muhammad tiada lain daripada sifatnya Allah. Muhammad tiada lain dari ada af'alnya Allah. Muhammad itu adalah ganti Allah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya Muhammad, engkau ganti kerajaanku. Wahai Muhammad, mulai saat ini engkau kutugaskan memegang segala amal perbuatan baik. Dari negeri akhirat sampai engkau turun ke dunia. Tugasmu adalah memegang segala amal perbuatan baikku dari negeri akhir sampai kamu turun ke dunia. Megang segala amal perbuatan baik, menyempurnakan akhlak manusia. Ya Allah, akunillah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Muhammad menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku tiada daya dan upaya melainkan hanya Engkau ya Allah. Wala qadirun, wala syami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Wala qadirun, wala muridun, wala syami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Aku tiada kuasa, tiada berkehendak, tiada hidup. Tiada tahu, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata-kata kecuali Engkau ya Allah. Aku ni tiada ya Allah, tidak memiliki apa-apa kecuali Engkau jua yang ada. Engkau yang ku sembah dan Engkau yang ku pinta pertolongan. Sesungguhnya diriku ini ada karena Engkau ya Allah. Adanya aku karena Engkau ya Allah. Adanya aku, kata Muhammad, karena adanya Engkau. Apapun yang Kau perintahkan ya Allah, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban pada diri. Jadi Muhammad pun waktu itu teken kontrak tadi pada Allah. Jadi Allah yang memerintahkan Muhammad menyempurnakan segala akhlak, perilaku, perbuatan baik tadi, berakhlak mulia dari negeri akhirat sampai turun ke dunia. Jadi jelasnya bahwa sifat af'al Allah baik dan buruk tadi merupakan bersumber daripada Allah. Af'al Allah tadi yang pertama, af'al Allah yang buruk turun kepada Ijajil. Kemudian af'al Allah yang baik turun kepada diri Muhammad. Sesungguhnya diri Muhammad dan diri Ijajil ini satu wujud. Wujudnya satu, cuma rupa perilakunya yang berbeda. Namanya yang berbeda, tapi satu jua orangnya pada hakikatnya. Tiada lain daripada Allah jua. Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi, khalifah pengrusak, khalifah penghancur akhlak tadi, kemudian khalifah penyempurna akhlak perilaku di atas muka bumi ini. Maka nanti akan diciptanya lah makhluknya yang bernama insan, yang bernama Adam. Adam itu merupakan kenyataan Allah yang bisa dirinya bersifat seperti iblis, yang bisa dirinya bersifat seperti Muhammad. Nah, pada waktu itu antara Ijajil dan Muhammad berdialog. Ijajil berkata, wahai saudaraku Muhammad Rasulullah, Muhammad kekasih Allah, aku ditugaskan Allah untuk memegang segala amal perbuatan buruk. Engkau kan sudah tahu, engkau melihat
Engkau saksi daripada Allah. Engkau kenyataan Allah. Aku pun kenyataan Allah. Aku wujud Allah. Engkau pun wujud Allah. Aku af'al Allah. Engkau daripada af'al Allah. Aku daripada nama Allah. Engkau pun daripada nama Allah. Aku ini daripada sifatnya Allah. Engkau pun, wahai Muhammad, tidak lain daripada sifatnya Allah. Wahai Muhammad Rasulullah, bagaimana pendapatmu, bagaimana keadaanmu, tanggapanmu kepada diriku? Seandainya nanti engkau turun ke dunia dan aku turun ke dunia, kita bertemu di sana sama-sama menjalankan tugas, ku lempar engkau dengan batu, ku panah engkau dengan panah tadi, ku lempar dengan batu sehingga pecah bibirmu, keluarkan darah. Bagaimana wahai Muhammad? Sedangkan aku hanyalah menjalankan kewajibanku kepada Allah untuk memegang segala amal perbuatan buruk. Bayangkan kalau tidak ada ijazil, siapa yang memegang amal perbuatan buruk? Siapa yang berpredikat terkutuk? Siapa yang berpredikat sesat? Nah, siapa yang jadikan terkutuk oleh Allah? Nah, siapa yang dipadahkan khianat dengan Allah? Siapa yang dipadahkan sombong dengan Allah? Siapa yang dinyatakan pemitnah, penghasut oleh Allah kalau tidak ada iblis? Siapa yang dinyatakan musuh? Nah, kalau tidak ada iblis, maka tidak ada. Kalau tidak ada ijazil, maka tidak ada. Karena adanya pengemban amanah daripada Allah tentang pemegang amal perbuatan buruk, maka adanya ijazil tadi sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengetahui dengan ciptaannya tentang perbuatannya. Jadi Allah yang menciptakan, Allah pula yang menciptakan perbuatannya. Bukan kamu yang membunuh atau melempar, adalah Allah yang membunuh dan melempar. Jadi yang berbuat itu nyata-nyata adalah Allah, yang membunuh, yang melempar itu tidak lain daripada Allah. Ini sudah dinyatakan Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-55. Nah, surah ke-7 Al-Quran. Nyata-nyata. Surah Al-Anfal ayat 17, surat ke-8. Mohon maaf tadi salah. Nah, ini buku. Surah Al-A'raf ayat ke-5 itu, serulah Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan cara tersembunyi. Nah, surah Al-A'raf ayat ke-55, surat ke-7. Sedangkan surah An-Anfal ayat ke-7, bukan kamu yang membunuh atau melempar. Yang membunuh, yang melempar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jahat itu, yang melempar Muhammad, tidak lain daripada Allah juga. Tidak lain daripada perbuatannya juga. Karena sudah dijelaskan di sini dalam surah An-Anfal ayat ke-17, bukan kamu yang membunuh atau melempar, adalah Allah yang membunuh dan melempar. Jelas di sini. Yang hendak membunuh Nabi dengan melempar batu, nah, yang hendak membunuh Nabi atau melempar dengan batu itu tidak lain daripada Allah juga. Bukankah jelas Al-Quran di sini menyatakan, surah An-Anfal ayat 17, nah, surah An-Anfal surah ke-9 Al-Quran, jelas. Yang melempar itu adalah Allah. Lalu ketika Iblis berkata seperti itu, wahai Muhammad, ketika aku lempar engkau, sebenarnya aku, wahai Muhammad, tidak lain daripada Allah. Engkau pun tidak lain daripada Allah juga. Lalu dijawab oleh Muhammad, wahai saudaraku Ijazil, laksanakanlah tugasmu, taat dan takwa kepada Allah. Aku pun tugasku adalah takwa kepada Allah dengan cara bersabar. Tugasku sabar. Nabi Muhammad dilempar oleh iblis, oleh setan tadi, beliau tetap sabar.
Nah, kalau manusia dilempar mungkin kita marah dan lain sebagainya, tapi Muhammad adalah diri yang mulia, diri yang terpuji, diri yang berakhlak mulia. Siapakah Muhammad? Sebenarnya Muhammad adalah nama Allah. Sebenarnya Muhammad adalah wujud Allah. Sebenarnya Muhammad adalah sifat Allah. Sebenarnya Muhammad adalah af'al perbuatan Allah. Senyata-nyatanya Muhammad tiada lain Muhammad daripada Allah. Muhammad tiada lain daripada Allah. Allah tiada lain daripada Muhammad. Muhammad adalah namanya yang mulia, yang agung, yang terpuji. Muhammad adalah nama Allah yang agung, yang terpuji. Sedangkan iblis adalah nama Allah. Nama Allah yang terkutuk, yang kufur, yang sesat, yang pemitnah, dan lain sebagainya. Nama buruk, nama yang terkutuk tadi, itulah nama iblis yang berasal daripada Allah. Sesungguhnya baik dan buruk bersumber atau berasal daripada Allah juga. Supaya video ini dapat diambil hikmah, diambil hikmah pelajaran di dalamnya, supaya kita tahu asal kejadiannya dari mana. Laksana dalang tadi memainkan peranan. Sesungguhnya wayang itu mati, tiada hidup, yang hidup adalah dalang. Cuma yang kita lihat di pagelaran adalah nama wayang yang terkenal, Arjuna, Bima, Pandawa, Kurawa tadi. Sebenarnya nama itu berasal daripada Allah juga. Baik iblis maupun Muhammad, maupun wujudnya, maupun sifatnya, maupun apa atau kelakuannya, itu berasal daripada Allah juga. Allah lah yang maha mengatur dan memelihara. Sudah ditegaskan Allah dalam surah An-Nas ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku yang mengatur dan memelihara. Aku yang mengatur dan memelihara. Yang mengatur, yang melempar itu aku. Yang memfitnah, yang berbuat baik dan buruk itu aku. Yang mengatur dan memelihara. Aku yang menciptakan iblis. Aku yang menciptakan dirimu wahai Muhammad. Aku yang menciptakan Adam. Aku pula yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan aku pula yang mengaturnya. Baik dan buruknya aku yang mengatur. La mawjudun ilallah. Tiada wujud melainkan wujud Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namakulah seluruh alam semesta ini. Dengan kasih sayangkulah seluruh alam semesta ini ada. Terkadang kita karena tak mengenal iblis, iblis setan tadi, maka hendaklah kita tahu iblis dan setan tadi. Karena Allah itu sangat dekat dengan dirimu dimanapun engkau berada. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada wujud Allah sesuai dengan surah Ali Imran ayat 94. Surah ketiga. Orang-orang Surah Al-Baqarah ayat 115. Mohon maaf ada kesalahan. Ya, jadi di mana kamu menghadap di situ ada wujud Allah, itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 115. Sedangkan surah Ali Imran ayat ke-94 itu menyatakan bahwa orang-orang yang berdusta dengan nama Allah. Jadi orang-orang yang berdusta dengan nama Allah. Nama Allah itu apa? Alif, lam, lam, ha. Alif itu zat, sifat, asma, af'al. Alif, zat, lam adalah sifat, lam kedua adalah asma. Huruf ha-nya itu adalah af'al Allah. Zat, sifat, asma Allah. Jadi yang ada pada diri kita itu tidak lain daripada zatnya Allah, sifat Allah, asma, af'al Allah. Bahwa tiada dirimu kecuali hanyalah Allah. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wujudnya Allah. Ayat pertama surah Al-Baqarah ayat 115. Di mana kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Wujud mana lagi kalau bukan hanya wujud Allah yang ada. Kembali kepada iblis tadi, maka dari itulah
dua penugasan Allah, sekali istilah sinetron dan lain sebagainya itu skenario atau ide cerita gagasan asal muasal, penaskahan penokohan terjadi, penokohan terhadap Ijajil, penokohan terhadap dirinya Muhammad. Sebenarnya yang ada tuh hanyalah Allah jua. Nah, jadi iblis yang dinamakan Ijajil ini, dirinya tak pernah memilih tugas yang dititipkan Allah kepada dirinya. Dirinya pun tak pernah protes tentang penugasannya. Muhammad pun seperti itu. Jadi laksana seorang hamba yang mentaati perintah Tuhannya, apapun yang diperintahkan Tuhannya, walaupun mengambil kotoran, menunggu WC penuh dirinya dengan kekotoran, karena yang memerintah adalah kekasih yang dicintainya, maka ditaatinya lah perintah tadi. Walaupun tinggal di kerak neraka, walaupun tinggal di dalam neraka, tapi yang memerintah, yang menugaskan adalah kekasihnya, tetaplah dirinya taat. Tetaplah dirinya taat dan tunduk kepada kekasihnya. Kalau kita mungkin bisa memilih, kalau disuruh bos nunggu WC, membersihkan kotoran di WC, mungkin kita tak mau, kita mungkin memilih jadi kasir dan lain sebagainya. Tapi iblis atau Ijajil tadi tunduk taat kepada kekasihnya. Ini sesuai dengan surah Ali Imran ayat ke-31. Katakanlah hai Muhammad, jika adalah kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya dicintai pula kamu oleh Allah dan diampuninya pula dosa-dosa kamu. Jadi Muhammad tadi mengikuti Allah. Apapun yang diperintah Allah, itu yang dilaksanakan oleh Allah. Begitu juga iblis tadi. Kalau memang benar-benar mencintai Allah, tentunya tugas apapun seberat-beratnya, yang namanya tugas daripada Allah, itulah yang dilaksanakan. Itu sesuai dengan surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika adalah kamu mencintai Allah, ikutilah aku, turutilah aku, taatilah aku, niscaya dicintai pula kamu oleh Allah dan diampuninya pula dosa-dosa kamu. Jadi penugasan antara Muhammad dan Ijajil sudah jelas. Karena kecintaan, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlanjut lagi cerita ini ketika penciptaan Adam alaihissalam. Adam dalam bahasa tauhid, Adam itu artinya tiada. Sesungguhnya Adam itu tiada, yang ada hanyalah Allah. Untuk apa sujud kepada yang tiada? Tidak mungkin iblis tadi sujud kepada yang tiada. Iblis hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Adam itu tiada, yang ada tuh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau sujud kepada selain Allah. Hendaklah engkau sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam itu asalnya tiada. Wujud artinya ada, mustahil. Adam artinya tiada. Yang sembah tuna, yang mewujud, yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Adam itu sesungguhnya tiada, yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Ketika engkau paham dan mengerti bahasa wujud, wujud itu adanya Allah, tiada lain daripada dirimu, wahai Muhammad. Tiada lain daripada Ijajil. Yang ada daripada selain Allah itu tidak ada. Adam itu tiada.
tiada wujud lain, maksudnya yang ada tuh hanyalah wujud kebesaran Allah. Iblis menurut pandangan Islam asal muasal iblis tadi, salah satu kutipan Al-Quran mengenai asal muasal Adam dan iblis terdapat dalam surah As-Syahad ayat 85 sampai 70. 75 sampai 71 sampai ayat ke-85. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka apabila aku sempurnakan kejadian dan kutitipkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang yang kafir. Nah, arti kafir di sini sudah kita jelaskan juga dalam video yang telah lalu dalam surah Al-Kafirun. Saudara-saudaraku semua bisa melihatnya kembali, bisa menengoknya kembali dalam video surah Al-Kafirun. Silahkan dibuka tentang golongan-golongan orang yang kafir. Nah, mungkin sana bisa dibuka. Nah, kafir ini adalah orang yang tertutup pintu hatinya, menutup pintu hati. Nah, itu secara bahasa. Nah, kalau pembahasannya mungkin bisa dilihat dalam surah Al-Kafirun. Nah, silahkan dibuka di YouTube. Nah, sana jelas tentang surah Al-Kafirun, tentang golongan-golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepadaku yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Lalu Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Nah, jadi memang ditugaskan Allah, iblis ini tadi mengisi neraka. Tadi iblis ini berbuat sombong, berbuat takabur, berbuat ujub, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Iblis diperintahkan Allah, kalau kita tak diperintahkan Allah. Nah, kalau kita diperintahkan Allah untuk mengikuti Muhammad, karena kita ini adalah umat Muhammad, nah, mengikuti Muhammad tentunya seperti apa? Umat Muhammad adalah seperti dirinya, berakhlak mulia. Muhammad adalah orang terpuji, berakhlak mulia. Nah, kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, berikanlah tangguhan aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya Allah berfirman. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang beri tangguhan sampai kepada hari telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Jelas-jelas iblis menyatakan, demi kekuasaan engkau, yang kuasa itu engkau. Yang ada tuh hanya engkau, ya Allah. Aku tuh tiada kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, yaitu Muhammad. Adalah diri-diri Muhammad yang tidak bisa disesatkan iblis, adalah golongan Muhammad, adalah umat Muhammad yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua. Surah Asy-Syahad. Nah, 38 dari ayat 71 sampai 85. Sejak penciptaan manusia, si Adam tadi, iblis diperintahkan Allah untuk bersujud kepadanya, namun iblis tidak mau sujud kepadanya.
Oleh karena itu iblis dikeluarkan Tuhan daripada surga. Itu cerita pada umum yang kita ketahui. Tetapi perlulah engkau ketahui bahwa yang namanya Allah sudah menghendaki segala sesuatu dengan kehendaknya. Jadi Adam itu tiada, yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Wujud artinya ada. Mustahil Adam artinya tiada. Adam itu mustahil artinya tiada Adam, yang ada hanyalah Allah. Yang ada tuh hanyalah wujud Allah yang berhak engkau kenali. Berhak ada itu hanyalah wujud Allah. Yang berhak disembah tiada lain daripada Allah. Laksana seorang dalang tadi memainkan peranan. Tuhan memainkan peranan. Ada sifat baik dan sifat buruk turun kepada iblis dan Muhammad. Jadi umur iblis pun diberi penangguhan oleh Allah hingga hari kiamat. Pada tiupan sangkakala pertama terdapat pada Al-Quran surah Al-Hajr. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah tangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Kalau di sini kan iblis sering berkomunikasi, sering berkata-kata dengan Tuhan. Mengapa iblis ini tidak minta ampun dengan Tuhan? Bukankah Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Pengampun segala dosa dan kesalahan. Bukankah iblis hanya tidak mau sujud dengan Adam? Iblis hanya tidak mau sujud dengan Adam, tetapi iblis hanya tunduk dan taat kepada Allah. Sedangkan manusia sekarang ini banyak yang tak mau sujud dengan Tuhannya. Apakah lebih parah iblis perbuatannya daripada manusia sekarang ini tak mau sujud kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau menyembah Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sesungguhnya wahai manusia, aku itulah rajamu, aku itulah sembahanmu. Manusia adalah diri kita. Kemanakah raja kita? Bukankah kita beraja di atas langit atau di bawah bumi? Tentunya raja kita adalah di diri kita. Raja kita adalah yang mengatur dan memelihara diri kita. Raja kita. Kemudian aku, kata Allah, adalah sembahan manusia. Malikin nas, ilahin nas. Aku itulah sembahan manusia. Yang disembah manusia itulah aku. Bukankah iblis tadi mengenalku? Jadi iblis diberikan penangguhan sampai hari waktu yang telah ditentukan. Surah Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Kemudian tempat tinggal iblis. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa iblis sekarang berada di tengah lautan atau air yang dikelilingi oleh beberapa ular. Di sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas menyesatkan manusia. Markas iblis berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 daripada luas bumi. Iblis membangun kerajaannya di laut dengan tujuan untuk menandingi arah singgasana Allah yang berada di atas air di langit ke-7. Ini secara umum. Sedangkan dalam sebuah hadis Anas bin Malik yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dikisahkan bahwa iblis dan keturunannya akan tinggal dan berkumpul di kakus, pasar, tempat berpesta, tempat hiburan dan tempat maksiat lainnya. Jadi maksud laut di sini adalah lautan daripada diri manusia, lautan pengakuan manusia, adanya pengakuan diri manusia. Laut di sini air adalah air, itu adalah seluruh
tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kuku, air yang mengalir dalam darah manusia. Nah, di tengah laut atau air tadi. Nah, sedangkan ular itu adalah sifat-sifat mulut manusia yang berbisa, kata-kata manusia yang bisa menyakiti orang lain. Itulah tempat daripada laut tadi, daripada ular tuh. Nah, ular tuh kadang-kadang ada kepala dua, di sini baik, di sana baik. Nah, kadang-kadang ular bisa mematuk kita, kadang-kadang ular bisa melilit kita. Nah, melilit leher kita, menjerat leher kita. Itulah sifat-sifat iblis yang nampak pada diri. Nah, iblis berada di tengah lautan atau air, itu berada di diri daripada insan manusia. Nah, kemudian iblis menurut hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim, dikisahkan bahwa iblis dan keturunannya akan tinggal dan berkumpul di kakus, di WC itu tempat-tempat kotor, di pasar tempat orang berdagang, di tempat berpesta, tempat hiburan, dan tempat maksiat lainnya. Kemudian iblis di neraka, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ketika para penghuni neraka sudah sampai di neraka, di situ disediakan sebuah mimbar, pakaian, mahkota, dan tali untuk mengikat iblis yang kesemuanya itu daripada api. Nah, ada mimbar, ada pakaian, ada mahkota, ada tali yang mengikat iblis yang kesemuanya itu terbuat daripada api. Kemudian ada suara yang memerintahkan iblis untuk naik ke mimbar. Wahai iblis, naiklah kamu ke atas mimbar dan berbicaralah kamu kepada penghuni neraka. Maka dia pun naik ke mimbar dan berkata, wahai para penghuni neraka, semua yang berada dalam neraka mendengarkan ucapan dan memandang ke arah pemimpin mereka itu atau ke arah iblis tadi. Wahai orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar, bahwa kamu semua mati, lalu akan dihimpun dan dihisap menjadi dua kumpulan. Satu kumpulan ke surga dan satu kumpulan ke neraka. Syair. Nah, karena neraka tadi hanya diperuntukkan Allah untuk iblis dan pengikutnya. Iblislah yang mengisi neraka, iblislah yang mencari pengikut dan mengisi neraka. Sedangkan Muhammad adalah pemilik surga yang diserahkan Allah ganti kerajaannya, dan umat Muhammadlah yang mengisi surga. Jadi hanya umat Muhammad yang masuk ke dalam surga. Umat Muhammad yang seperti Muhammad dirinya yang masuk ke dalam surga. Sedangkan iblis atau diri insan manusia yang sama iblis perilakunya, maka nerakalah tempatnya. Iblis berkata lagi, kalian semua menyangka bahwa kalian semua tidak akan meninggalkan dunia ini. Bahkan kamu semua menyangka akan tetap berada di dunia. Tidaklah ada bagiku kekuasaan di atasmu, melainkan aku hanya mengganggu kalian semua. Akhirnya kalian semua mengikuti aku, maka dosa itu untuk kamu. Oleh itu janganlah kamu mengumpat aku, mencaci aku, sebaliknya umpatlah diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengumpat daripada aku yang mengumpat. Jadi yang jahat itu adalah diri manusia. Yang buruk itu adalah perilaku kita, bukan iblis sebenarnya, tapi itu perilaku kita yang salah, yang sesat, bukan perilaku iblis. Nah, jadi yang berbuat dosa itu nyatalah diri. Nah, jadi iblis itu bersembunyi di rongga dada manusia, di dadamu, yang membisiki was-was segala macam, bisiki segala perbuatan jahat, perbuatan buruk. Nah,
Mengapa kamu tidak mau menyembah Allah sedangkan Dia menciptakan segala sesuatu? Jadi iblis berkhutbah sama seperti orang menceramahi orang, padahal dirinya yang membawa perbuatan buruk tadi. Mengapa iblis diberi kekuasaan? Karena untuk berpidato dan berkata-kata, karena iblis tadi tiada lain daripada kenyataan Allah, tiada lain daripada zat Allah, tiada lain daripada nama Allah. Diri iblis tadi tiada lain daripada sifat-sifat Allah, dan af'al perbuatan Allah lah yang menyebabkan iblis tadi dapat berpidato menyampaikan pidato-pidatonya tadi. Hari ini aku tidak dapat menyelamatkan kamu semua dari siksa Allah, dan kamu juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya pada hari ini aku telah terlepas dari apa yang telah aku katakan kepada kamu. Sesungguhnya aku diusir dan ditolak dari keharibaan Tuhan. Karena ahli neraka mendengar kata-kata iblis itu, lalu mereka melaknat iblis. Setelah itu iblis dipukul oleh malaikat Jabaniyah dengan tombak yang terbuat daripada api, dan jatuhlah dia ke dalam dasar neraka yang paling bawah. Dia kekal selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Malaikat Jabaniyah berkata kepada iblis dan pengikutnya, tidak ada kematian bagi kamu semua, dan tidak ada pula bagimu kesenangan. Kamu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini pada makna umum. Jadi iblis kekal di dalam neraka karena dirinya memang ditugaskan Allah untuk mengisi neraka tadi. Iblis adalah segala af'al perbuatan Allah, segala kenyataan af'al perbuatan Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi, iblis dalam pemahaman ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Nah, itu tadi iblis secara umum. Mungkin kita sudah sering mendengar ceramah-ceramah tausiah ustadz, tuan guru tadi, atau ulama-ulama sering ceritakan, akan di kitab-kitab kita sering mendengar. Nah, kemudian kita lanjutkan iblis dalam pandangan ilmu syariat. Dalam pandangan kacamata ilmu syariat adalah dia berbentuk seperti setan. Yang pada umumnya kita tahu setan yang menyeramkan, ada yang bertaring, ada yang mata satu, si Dajjal mata satu, iblis mata satu, ada yang telinganya besar, macam-macam lah rupa-rupa setan yang menyeramkan. Kalau film di Amerika itu kayak vampir, giginya panjang, ada perempuan, ada laki-laki dengan jubah, ada yang berupa tengkorak dan lain sebagainya, macam-macam lah iblis tadi. Dalam film Cina dan lain sebagainya kita sering menonton, melihat di sana, bahkan kadang-kadang kita lucu dibuatnya nonton. Kemudian setan dalam Indonesia ada berupa pocong, ada kuntilanak dan lain sebagainya. Itu dalam pandangan syariat pada umumnya tuh. Mungkin kita sudah tahu ada kuntilanak, ada genderuwo dan lain sebagainya. Ya macam-macam lah yang dalam pandangan syariat tadi. Ada genderuwo, sering kita nonton, apalagi sekarang pira orang yang mau nangkap hantu, kuntilanak, kuyang dan lain sebagainya. Ada ya macam-macam lah, ada genderuwo dan lain sebagainya. Ada hantu, kata orang Banjar hantu, macam ada hantu banyu dan lain sebagainya. Nah, banyaklah macam-macam jenis setan. Macam-macam lah jenis setan dalam pandangan syariat. Mungkin kita sudah tahu, mungkin lihat di TV, di media dan lain sebagainya. Setan tadi bentuknya yang menyeramkan. Yang jelas setan dalam pandangan syariat itu sangat menyeramkan sekali. Ada gigi taring dan lain sebagainya. Kemudian iblis dalam pandangan kacamata tarikat
adalah kemalasan, angan-angan, dan merasa sudah cukup, dan masih ada aku dan dia. Nah, iblis dalam pandangan kacamata tarikat adalah kemalasan kita. Kita kadang-kadang malas akan sesuatu tadi, banyak angan-angan, dan merasa sudah cukup, dan masih ada aku dan dia. Nah, jadi pada tarikat ini masih ada aku si hamba, dan dia Tuhan. Masih ada pengakuan antara aku dan dia, antara hamba dan Tuhan tadi. Nah, ini ada aku, ada Tuhan. Ada aku, ada dia. Jadi pemahaman tarikat ini, kalau masih ada aku dan dia, maka inilah sebenarnya dalam pandangan kacamata tarikat, itulah sebenarnya setan. Jadi bila masih ada hamba, ada Tuhan, dalam pandangan kacamata tarikat, inilah sebenarnya setan. Ada kemalas-malasan, ada angan-angan, sudah merasa cukup. Nah, yang jelas di sini dalam pandangan kacamata tarikat, iblis itu masih adanya aku di dirimu dan dia. Jadi masih ada pandangan dualisme, adanya aku dan dia. Adanya hamba dan adanya Tuhan. Adanya penyembah dan disembah. Inilah sebenarnya iblis dalam pandangan tarikat. Kemudian iblis dalam pandangan kacamata ilmu hakikat adalah keakuan diri. Keakuan diri kita masih terlihat adanya diri kita dalam pandangan hakikat. Yang mengenal Allah merasa diri kita. Nah, ini yang merasa mengenal Allah itu diri kita. Bahwa adanya diri kita, sekecil-kecilnya ada pengakuan di diri kita, itulah sebenarnya iblis dalam pandangan kacamata ilmu hakikat. Terlihat adanya diri kita. Nah, jadi jangan sampai ada terlihat adanya diri kita dalam pandangan hakikat, supaya iblis tadi tak ada. Karena iblis ini yang kekal di dalam neraka, yang dipukul oleh malaikat Jabaniyah, yang kekal di dalam neraka. Iblis. Kemudian iblis dalam pandangan ma'rifatullah, tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi iblis dalam pandangan kacamata ilmu ma'rifatullah, tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Ini dalam pandangan ma'rifatullah. Tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Iblis dalam pandangan ma'rifatullah. Mohon engkau pahami dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih. Dalam kacamata ilmu ma'rifat, iblis tadi adalah tidak ada. Nah, tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada. Nah, jadi iblis tadi tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, diulangi, dalam pandangan kacamata ma'rifat adalah iblis tadi adalah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, baik, kita untuk memperjelas, iblis dalam pandangan syariat adalah berbentuk setan yang menyeramkan, bertaring dan lain sebagainya, kuntilanak, kendorbo dan lain sebagainya. Nah, setan belek apakah? Nah, itu dalam pandangan syariat. Kemudian iblis dalam pandangan tarikat itu adalah kemalasan diri kita, angan-angan diri kita selain daripada Allah, merasa sudah cukup. Nah, masih adanya aku dan dia. Nah, masih adanya aku dan dia, adanya hamba, adanya Tuhan tadi. Ada yang menyembah, ada yang disembah.
Nah, itu iblis dalam pandangan tarekat. Sedangkan iblis dalam pandangan kacamata hakikat, adanya keakuan diri. Masih terlihat adanya diri kita. Nah, yang berbuat, diri kita yang sholat, yang puasa, yang berzakat. Itu merasa diri kita, merasa kuasa, merasa berkehendak. Dan lain sebagainya adalah pengakuan diri kita. Sehingga terlihat adanya diri, itu dinamakan iblis dalam ilmu hakikat. Sedangkan iblis dalam pandangan kacamata ilmu marifat adalah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada iblis, yang ada hanyalah Allah. Dalam pandangan kacamata ilmu marifat adalah tidak ada, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis menangis di maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan An-Nihayah pada bab malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Ini ketika Muhammad lahir ke dunia. Nah, satu pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kan tadi di pembukaan tadi iblis bercakap-cakap dengan Muhammad. Muhammad, engkau menjalankan tugasmu, aku menjalankan tugasmu. Nah, ini iblis menangis. Ketika iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa daya? Perintah diserahkan kepada iblis untuk berbuat akhlak buruk, untuk berbuat kerusakan, dan mengisi neraka jahanam dengan pengikut-pengikutnya. Dan iblis dikeluarkan daripada surga, tadi usir daripada surga. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kemudian yang keempat, ketika surah Al-Quran, surah Al-Fatihah diturunkan. Mungkin saudara-saudaraku penasaran dengan surah Al-Fatihah. Nah, bisa aja dibuka nanti di YouTube tentang makna rahasia surah Al-Fatihah, baik bab 1 maupun surah Al-Fatihah dalam makna rahasia Fatihah bagian yang kedua. Nah, ini karena kita kadang menjelaskan di sini. Nah, karena sudah diupload di sana videonya, bisa aja nanti dibuka makna rahasia surah Al-Fatihah bagian yang 1 maupun bagian yang kedua. Semoga dapat penerangan di sana. Berbahagialah alam semesta menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kabar gembira, pemenebar rahmat dan pemersatu umat. Rasa bahagia itu adalah sesuatu yang manusiawi ketika kenikmatan yang telah datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada seorang hambanya. Berbahagialah alam semesta menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kabar gembira. Sedangkan iblis sang pembawa kabar buruk, sang pembawa kabar derita, sang penebar dosa, sang penebar maksiat, sang penebar perusak akhlak manusia dan pemersatu umat itu Muhammad. Sedangkan iblis adalah perusak umat. Jadi penghancur umat, penghancur tarik silaturahmi, tarik kekeluargaan, itu adalah iblis. Rasa bahagia ini adalah suatu yang sangat manusiawi ketika mengingat kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya. Namun iblis justru bersedih dan menangis ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sebab iblis tahu bahwa kelahiran Rasulullah SAW akan membawa keberkahan dan membawa petunjuk bagi umat manusia, dan secara otomatis akan menghilangkan misi jahat iblis.
Nah, ini ada doa, ya Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah rasa cinta pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kami dan keluarga kami serta sahabat-sahabat kami berkat kemuliaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Juz 2 halaman 326 lil alamah al-imam al-hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Nah, kemudian lagi ada sejarah iblis. Nah, ini Mujahid berkata, iblis beranak 5, masing-masing mengurus satu cabang usahanya. Nah, jadi anak iblis ada 5. Yang pertama adalah Syabur, yang kedua adalah Awar atau mata satu, yang ketiga adalah Mabsud, yang keempat adalah Dasim, yang kelima adalah Jalambur. Sabur adalah penjaga orang karena musibah agar tergila-gila memukul dirinya, mencabik-cabik pakaian serta meraung-raung. Jadi anak iblis yang bernama Sabur ini penjaga orang karena musibah kebakaran kah, musibah apapun, tabrakan dan lain sebagainya. Dalam berupa musibah, Sabur inilah penjaganya agar dia bergila-gila memukul diri, mencabik-cabik pakaian serta meraung-raung. Jadi ketika kaji diri, sebenarnya diri kita yang tak sabar karena musibah, yang diri kita seperti orang gila memukul-mukul diri, kepala dan lain sebagainya, bentukan kepala ke lantai, ke dinding dan lain sebagainya, sering menangis, meraung-raung, meratapi nasib akibat musibah. Inilah sebenarnya kita tadi diwarisi atau dinyatakan sebagai anak daripada iblis yang bernama Sabur. Itulah sebenarnya diri kita. Jadi gaibnya iblis itu kepada diri insan manusia, gaibnya Muhammad kepada diri manusia, gaibnya Allah itu kepada dirinya manusia juga. Jadi gaibnya Allah, nyatanya Allah, mesranya Allah, rahasia Allah kepada diri insan. Karena insan itu rahasia Allah dan rahasia Allah itu pada insan. Jadi sifat buruk Allah nampak pada diri manusia itu sebagai iblis. Sifat baik Allah, af'al Allah yang baik nampak kepada diri manusia yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diri kita terkena musibah dan kita bergila-gila memukul-mukul diri, mencabik-cabik pakaian, meraung-raung, menangis, meronta-ronta, itulah diri kita sebagai iblis yang dinamakan Sabur. Kemudian yang kedua, anak iblis bernama Awar, mata satu, ia penjaga orang yang berzina, yang mendapat dan meraju. Nah, jadi tiap-tiap orang yang berzina itu dinamakan Awar. Iblis yang mata satu penglihatannya tadi, ketika diri kita sering meraju dan lain sebagainya, itulah Awar sebenarnya. Nah, jadi penjaga orang-orang berzina. Penjaga orang yang suka berzina itu merupakan Awar, mata satu, itulah iblis. Nah, ketika diri insan manusia suka berzina dan lain sebagainya, itulah sebenarnya Awar. Kemudian Mabsud adalah menjaga orang-orang untuk berdusta. Jadi predikat manusia yang suka berdusta, suka berbohong, berkata dusta itu tadi ialah diri daripada iblis, itu anak cucunya daripada Mabsud. Jadi anak daripada kesesatan iblis ini tadi adalah musuh tadi, adalah suka memfitnah dan lain sebagainya. Itu Mabsud adalah diri kita tadi yang dilaknat oleh Allah ketika diri kita suka berdusta. Jadi tiap-tiap manusia yang berdosa itu tidak lain daripada anak cucu iblis yang bernama Mabsud. Sedangkan Dasim itu suka memfitnah anggota keluarga, suka menghasut,
memburuk-burukan, berselisih paham dalam keluarga supaya marah-marah. Jadi suka memfitnah, iri dengki, hasad dan hasud itu adalah kerjaannya dasyim. Itu nampak pada diri kita. Ketika diri kita suka menghasut, memfitnah, suka membuat perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga orang, itulah dasyim. Kemudian yang kelima adalah jalambur, adalah iblis yang menguasai pasar karena orang-orang di pasar selalu saling menipu, saling mengejek, saling mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Barang yang baik, barang yang buruk dinyatakan baik, kadang-kadang barang yang buruk dicampur dengan yang baik, dan lain sebagainya adalah tipu daya, saling mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menipu dan mengejek. Jadi nampak pekerjaan iblis ketika di pasar, suka manipulasi barang dagangan dan saling ejek mengejek ketika di pasar. Itulah kerjaan kita, diri kita yang bernama iblis, yang bernama jalambur. Kemudian iblis yang menjaga dalam sembahyang bernama kanjab, yang membuat menjaga dalam sembahyang atau sholat dinamakan kanjab, dan iblis yang menjaga orang berwudu dinamakan walhan. Mereka berdua ini termasuk banyak dinyatakan dalam hadis, bila iblis berkelompok dan malaikat pun juga berkelompok. Dalam kitab syukur, dalam yang tertulis dalam kitab syukur, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagi setiap orang muslim 160 orang malaikat untuk mempertahankan diri dari serangan iblis yang tak terlawan olehnya. Pada mata 7 orang malaikat yang membela bagaikan lebah membela madu. Di musim panas, kalau tampak olehmu akan kelihatan setiap padang dan gunung, mereka membentangkan tangan dan mengangkat mulut menantang iblis. Dan bila seorang hamba dibiarkan sendiri saja, maka ia akan disambar oleh iblis. Berkata Ayub bin Yunus bin Yazid, konon kabarnya anak manusia lahir, dan lahir pula anak jin atau anak iblis tadi, yang lalu besar bersama-sama. Jadi setiap lahir anak cucu Adam, maka lahirlah anak iblis. Kemudian dilanjutkan nama-nama keturunan iblis dan tugas-tugasnya menurut Mubasyarum bih. Allah Subhanahu wa taala terang-terangan menyebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sebenarnya iblis itu nyata kepada diri manusia, diri yang ingkar, diri yang suka berbohong, diri yang suka hasud, diri yang suka berzina, diri yang suka melalaikan perintah Allah, diri yang melalaikan wudu dan lain sebagainya, nyata. Manusia lebih mulia daripada malaikat dan dari makhluk lainnya, maka maksimalkan karunia akal yang mengendalikan diri nafsu manusia. Namun manusia juga bisa lebih rendah daripada binatang jika hawa nafsu dibiarkan liar tak terkendali. Salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia adalah memberikan peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya iblis muncul dari segala sudut kehidupan manusia.
Jadi iblis itu melekat pada diri manusia. Jadi iblis itu membisiki ke dalam rongga dada manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ia menyusup melalui setiap sel-sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan menyebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi iblis itu sebenarnya iblis adalah yang ingkar kepada Allah. Iblis adalah akhlak perilaku yang buruk yang nampak di alam dunia ini. Bila manusia berakhlak perilaku ingkar, perilaku buruk, berakhlak buruk, maka itulah senyata-nyatanya iblis. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surah Yasin 60. Adapun iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman. 4 diantaranya adalah surah An-Nisa sebagai berikut. Aku benar-benar menyesatkan mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan jadikan pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Dan 3 surah di Al-A'raf, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau ya Allah, jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang dan dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Keturunan dan prajurit iblis berikut tugas-tugasnya seorang pakar tafsir terkemuka. Imam Mujahid sebagaimana dikutip Syekh Abdurrahman Ar-Ra'ub Al-Manawi menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan prajurit yang terstruktur rapi, mereka bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ini tadi ada sabur, ada jalambur, dan lain sebagainya. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Namun sebelum kita tutup, perlulah engkau ketahui, ketika kita mau sakaratul maut, kita hendak meninggal dunia, maka iblis tadi akan datang dengan membawa was-was. Banyak rupa-rupa iblis ketika kita akan meninggal dunia. Jadi sebelum kita meninggal dunia, rupa-rupa iblis itu macam-macam bentuknya. Jadi rupa iblis, rupa daripada selain Allah, itulah rupa iblis. Ketika hendak meninggal dunia, ada berupa emas permata, berupa intan. Nah, jadi iblis berganti-ganti wujudnya, memberi was-was kepada kita daripada selain Allah, itu daripada setan tadi. Nah, karena kita sudah membahas iblis dalam pandangan syariat, iblis dalam pandangan tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, kalau kita sakaratul maut, maka iblis tadi datang dengan berupa bermacam-macam, sesuai dengan
ilmu dan amal kita waktu hidup di dunia. Nah, ini ada iblis syariat dalam pandangan syariat, dalam pandangan tarikat, dalam iblis dalam pandangan ilmu hakikat dan ma'rifat tadi. Nah, ada yang nanti berupa uang dan lain sebagainya, ada yang berupa emas, ada yang berupa kedudukan, ada yang berupa harta benda dan lain sebagainya, ada yang berupa ilmu dan lain sebagainya. Nah, jadi macam-macam bentuk iblis ketika kita hendak sakaratul maut. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan dan mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah di jalan Allah dan di jalan Muhammad Rasulullah. Sekiranya cukup sampai di sini. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita bukan ahlinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.